Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengalami realitas Allah adalah sesuatu hal yang sangat dirindukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Apalagi kehidupan kita yang percaya, tentu kita tidak ingin hidup dalam kekristenan tetapi tidak mengalami realitas Allah. Karena sejujurnya ketika kita tidak mengalami hal yang demikian, maka kita sebenarnya ada dalam kehidupan yang penuh dengan sandiwara. Mengalami realitas Allah adalah sebuah kerinduan, dan ini harus menjadi sebuah harapan yang kuat bagi kita. Karena dengan demikian kita bisa memastikan bahwa kita ada dalam kehidupan rohani yang benar. Saudara, bagaimana bangsa Israel mengalami realitas Allah? Bagaimana mereka menemukan realitas Allah dalam kehidupan mereka? Saya pastikan bahwa mereka menemukan realitas Allah itu dalam kondisi atau dalam keadaan ketika mereka melihat bagaimana Allah membelah laut Teberau. Di situ mereka melihat bagaimana realitas Allah dinyatakan. Tentu ini bukan tanpa alasan. Karena yang terjadi adalah pada waktu itu mereka diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mengenakan. Di mana di belakang saudara, bangsa Mesir sementara mengejar untuk membunuh mereka, membinasakan mereka. Di saat kondisi genting, di saat kondisi tidak baik-baik saja, di sanalah Tuhan menyatakan realitasnya. Ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka kekurangan makan, kekurangan minum. Tuhan menyatakan realitasnya dengan memelihara mereka selama 40 tahun. Bagaimana mana turun dari langit sehingga mereka bisa makan. Tuhan menyediakan makan mereka selama 40 tahun dalam perjalanan mereka. Tuhan menyatakan realitas. Kemudian bagaimana Allah menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari untuk menudungi mereka agar tidak kepanasan. Tiang api untuk membuat mereka terang dalam perjalanan dan menghangatkan tubuh mereka. Ini adalah penyertaan Tuhan dan ini adalah realitas yang Allah singkapkan untuk bagaimana bangsa Israel melihat tuntunan dan penyertaan Allah. Sampai hari ini saudara, kita mungkin belum atau banyak di antara kita masih samar-samar untuk bisa berkata bahwa aku menemukan atau aku melihat realitas Allah itu. Tentu realitas yang dialami oleh bangsa Israel dengan realitas Allah yang bisa Allah singkapkan dalam hidup kita tentu berbeda. Tergantung bagaimana iman kita, tergantung bagaimana kapasitas kita untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan kehadiran Allah. Kadang saudara, banyak orang berpikir bahwa mengalami realitas itu ada dalam persekutuan, dalam ibadah. Sehingga ketika orang manifestasi, ketika orang mengalami jamahan Tuhan, dan seolah-olah ada setan yang terusir, ada roh-roh jahat yang keluar, tetapi itu dalam persekutuan ibadah. Kalau keluar dari persekutuan ibadah, seolah-olah tidak ada lagi realitas Allah. Ini yang harus saudara dan saya kembali renungkan, bahwa kita tidak akan benar-benar sungguh-sungguh mengalami realitas Allah kalau mengharapkan kehadiran Allah itu hanya dalam persekutuan. Karena seyogianya Allah itu hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Allah mau hadir dalam hidup kita, dalam segala waktu. Bahkan di semua lini kehidupan, dia hadir. Persoalannya, sering kita yang membatasi kehadiran Allah. Dengan apa kita membatasinya? Dengan cara berpikir kita, dengan keinginan-keinginan kita membatasi Allah, kita
mencoba untuk menolak Allah, keinginan Allah ditolak demi tercapainya keinginan kita. Kita mencoba untuk memetakan Allah hanya dalam sisi-sisi tertentu, baik itu dalam liturgi, baik itu dalam kegiatan, tetapi tidak hadir dan menguasai hati kita. Ini yang salah, saudara. Makanya yang terjadi dalam kehidupan Ayub juga harusnya menjadi pelajaran buat kita. Ketika Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang aku mengalami engkau, melihat engkau dengan realitas yang sesungguhnya. Ayub memandang Allah dalam realitasnya, di mana dia Allah yang tidak terukur, dia Allah yang besar, dia Allah yang tidak bisa dipahami, dia Allah yang luar biasa dalam penyertaannya, dia Allah yang luar biasa dalam tatanannya. Sehingga siapakah Ayub, siapakah aku, sehingga aku bisa mengatur Tuhan. Dalam kekuasaannya Allah dapat melakukan perkara yang ajaib. Sehingga kita perlu untuk belajar menghidupi Allah dalam kehidupan kita. Orang yang bisa mengalami realitas Allah adalah orang yang selalu memandang Allah dalam takaran atau tatanan yang benar. Saudaraku, hal yang paling prinsip bagaimana kita bisa menemukan Allah adalah kita harus menambah kualitas iman kita. Dengan persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan setiap hari, itu sebenarnya adalah cara Allah menambah kapasitas iman kita. Kita harus menambah potensi-potensi percaya kita kepadanya. Jangan tambah potensi untuk tidak percaya, potensi untuk meninggalkan, apalagi meninggalkan Tuhan. Kita harus meningkatkan kualitas iman kepercayaan kita supaya realitas Allah semakin nyata. Kalau saudara tidak menambah kualitas iman saudara, kapasitas hidup saudara untuk mengizinkan Allah bekerja dalam hidup saudara, saudara tidak akan benar-benar sungguh-sungguh mengalami Allah dalam kehidupan. Makanya banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita banyak diizinkan Tuhan alami gesekan, alami banyak pergumulan, supaya kita semakin mengalami realitas itu. Banyak orang mencoba menghindarkan diri dari masalah. Banyak orang mencoba lari dari pergumulan. Banyak orang mencoba untuk secepatnya keluar dari proses-proses yang membuat sebenarnya dia lebih dewasa, membuat dia semakin mengalami realitas Allah. Bukan kita berdoa supaya kita banyak masalah, tetapi sering Tuhan izinkan kita banyak masalah. Jangan kita takut menghadapinya, karena percayalah, di balik masalah itulah Allah mau menyatakan realitasnya dalam hidup saudara. Bangsa Israel dengan perjalanan 40 tahun di Mesir, di padang gurun, itu adalah perjalanan yang membuktikan bahwa Allah itu hadir. Tetapi banyak bangsa Israel menutup mata. Banyak bangsa Israel lebih mengedepankan kepentingan, lebih mengedepankan ego daripada mempercayai kehadiran Allah. Mereka lebih mempercayai kekuatan mereka sendiri, lebih mempercayai Mesir yang bisa memberikan kepuasan makan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh demikian. Saudara yang mau hidup di dalam Tuhan, yang mau mengalami realitas Allah, hadapi segala tantangan dengan keyakinan bahwa justru di balik masalah itulah realitas Allah semakin nyata. Seperti Ayub berkata, dulu hanya dari kata orang aku mendengar tentang Allah. Sekarang aku tidak perlu lagi kesaksian orang. Aku memandang Allah dalam realitasnya, karena Allah menuntunku dalam setiap perjalanan kehidupan. Semoga Tuhan menolong kita melewati hari-hari hidup kita. Amin.